Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama aku Kansa Salwa dalam acara Sapa Mantaba. Nah, melanjutkan kesempatan yang sebelumnya nih, dimana kita udah cerita-cerita tentang pengalaman yang dimiliki oleh Mas Arya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang prestasi yang dimiliki sama Mas Arya dan juga cara-cara belajar dari seorang Mas Arya nih. Oke, ini Mas, kan kemarin udah disinggung nih kalau Mas Arya itu adalah siswa berprestasi. Pas kemarin juga wisuda, juga mendapatkan predikat sebagai siswa berprestasi. Tentunya kalau sebagai siswa berprestasi memiliki dan mengikuti lomba-lomba yang sangat-sangat banyak dong mestinya. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih, Mas? Lomba yang aku pernah ikutin? Iya. Dari kelas 10? Iya. Oke, dari kelas 10 bisa disebutin deh satu-satu. Aku ceritain awalnya dulu kenapa kok bisa ikut lomba. Oke, jadi singkat ceritanya gini. Dulu waktu kelas 10, waktu masih ada guru PPKN, namanya beliau Bu Nur Rohmah. Benar. Ya, sekarang udah dimutasi di Mansatu Jogja. Nah, dulu tuh aku diajakin sama beliau buat lomba PPKN di UNY. Nah, itu awal mula aku pertama kali ikut lomba di Man 3. Pertama kalinya? Ya, pertama kali lomba di Man 3. Tapi nggak menang, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, ya. Terus abis itu lalu dipercaya terus sama madrasah buat ikut lomba. Nah, untuk lombanya sendiri aku pernah ikut di itu tadi PPKN, sejarah, Pancasila gitu. Terus yang tentang selinier sama jurusan aku Olimpiade, sama penulisan kayak karya tulis ilmiah ataupun esai gitu. Oke, berarti nggak cuma lomba-lomba yang satu jurusan sama Mas Arya gitu ya? Enggak, dulu aku coba semua. Dicobain semua. Ya dicobain gitu. semua kan nggak tahu mana rezekinya, passionnya di mana gitu. Benar. Nah, buat tingkat yang paling tinggi nih Mas, buat kejuaraannya itu apa? Lomba apa? Dulu pernah lomba matematika. Matematika? Ya, tapi itu online. Iya, Mas. Karena kan masih daring. Pandemi Ya. gitu. Itu tingkat internasional alhamdulillah. Oh, internasional. Ya. Itu dibimbing sama gurunya namanya Bapak Okta. Oh, sekarang beliau masih ngajar. Guru matematika, iya dong. Guru matematika saya. Favorit tuh. Favorit. Enak tapi kan? Tidak untuk pelajarannya. Enak kan kalau diajar Pak Okta. Enak kan? banget. Terus itu menang itu sendiri atau perorangan? Ya, itu individu. Matematika. Ya. Tingkat internasional. Nah, dari beberapa lomba-lomba yang Mas Arya sebutin tadi, mungkin bisa diceritain atau disebutin nih, mana sih lomba yang menurut Mas Arya tuh paling memiliki banyak pengalaman yang berkesan gitu ya? Berkesan ya, kayak gitu. Kalau berkesan ya semua lomba pasti berkesan, pasti punya pengalaman. Tapi ada kejadian lucu dulu pas Gimana? Lomba terakhir. Aku lomba terakhir, lomba Pancasila, Olimpiade Pancasila di Kesbangpol. Nah, itu kan lombanya tim. Nah, waktu itu aku baru selesai pulang dari kampung Inggris Jogja. Dan itu kan nggak sempat ngikutin kayak itu ketentuan lombanya gimana, karena kan nggak sempat. Akhirnya teman aku nih yang ikut. Nah, teman aku nih lucunya dia salah informasi. Jadi kayak kita tuh pas lombanya tuh kayak udah salah kostum. Kok bisa? Kayak kita udah pesimis, udah salah kostum, kurang persiapan. Jadi akhirnya kita udah pesimis. Tapi alhamdulillahnya lolos ke babak selanjutnya. Berarti tetap berbuah hasil gitu ya, walaupun agak malu. Karena sempat salah kostum waktu itu. Salah kostum, kurang persiapan. Karena abis pulang dari kampung Inggris itu aku langsung diskusi gitu, kayak bikin Google Meet sama temen aku. Namanya Diva, seangkatan. Itu apa nggak capek Mas? Maksudnya udah tadi yang Mas bilang abis dari kampung Inggris itu, di kampung Inggris full seminggu itu full, kan ya? Nggak tanpa HP lagi. Terus berarti itu tapi udah tahu kalau Mas Arya pas di kampung Inggris tuh udah tahu kalau bakal ngikutin lomba? Iya, karena temanku ini kan tim nih. Kan bertiga. Diva, seangkatan sama aku, so ada adik kelas, ya OSIS juga, namanya Melica. Nah, kenal kan? Kenal dong, temen aku. Iya, nah itu bertiga itu, jadi kita bagi-bagi tugas gitu. Ini bagian jatah materi ini jatah materi ini. Nah, aku di sana juga baca-baca jatah materi aku juga. Jadi ya walaupun minimum ada usahanya, yang penting udah usaha.
Berarti walaupun di tengah padatnya kegiatan Mas Arya di sana di kampung Inggris itu, Mas Arya tetap persiapan buat lomba itu ya? Ya karena udah tanggungan lagi, kembali lagi udah ke tanggung jawab, terus ya tetap ke porsi masing-masing lah. Karena juga kerja tim gitu. Ya kerja tim juga sangat berpengaruh tentang kesuksesan. Oh iya. Nah buat karena Mas Arya ikut lomba nih, lombanya cukup banyak, itu mungkin dukungan dari pihak keluarga atau mungkin dari teman, dari pihak madrasah tentunya, itu gimana? Kalau dari dukungan, alhamdulillah selalu dapat dukungan yang baik ya. Baik dari dukungan keluarga, selalu approve kalau aku ikut lomba sana sini. Sekolah juga selalu mendukung dengan memfasilitasi, memotivasi dari guru-guru yang sangat hebat, selalu memberikan semangat. Terus selalu memberikan pembekalan materi yang aku butuhin selama lomba, ya alhamdulillah bisa berjalan lancar. Berarti kayak nggak cuma guru-guru di Tiga Bantul ini nggak cuma kayak menyuruh untuk ikut lomba gitu, tapi juga memfasilitasi, ya, memberikan dibimbing materi, gitu. Ya. Oke. Kan kalau untuk dukungan temen nih gimana? Alhamdulillah aku dapat teman-teman yang bisa dikatakan cukup baik. Artinya mereka selalu mensupport, selalu mendukung aku ketika lagi lomba ataupun ketika kita bareng-bareng lagi ujian, selalu memberikan dukungan. Intinya saling support deh. Ya, mungkin kan ada juga beberapa teman, mungkin ada orang di luar sana yang kayak udah mengikuti lomba nih, kemudian malah nggak didapat support sistem yang baik gitu, malah itu ikut lomba terus, nggak ikut nongkrong sama kita kayak gitu. Diajak gitu. Iya. Ya ada sih beberapa kesempatan yang kasus yang kayak gitu. Iya. Kembali lagi ke kita pinter-pinter nyari temen. Boleh kenal sama siapa aja, tapi kalau misal mau berteman, kita juga harus milih-milih. Dalam artian cari yang dapat memberikan lingkungan yang positif. Jadi kita juga berdampaknya dapat yang positif. Nggak ngaruh ke jelek ke kita juga. Benar-benar. Nah, menyangkut tadi perihal pertemanan. Iya, pertemanan. Nah, kan ini Mas Arya sebagai siswa berprestasi gitu kan. Nah, tips untuk tetap gaul walaupun berprestasi walaupun prestasinya ada tapi tetap bergaul itu gimana? Tetap bergaul dengan teman. Iya. Ya, kita cari itu tadi aku bilang kayak lingkungannya sangat berpengaruh. Artian gini, Cak, kalau misal kita udah nyaman dengan lingkungan tersebut, ya udah sama itu aja, nggak usah nyari lingkungan yang baru yang malah justru berdampak negatif ke kita. Ya, nanti malah toksik. Ya malah gitu. Toksik, malah nanti pengaruhnya buruk ke kita. Ya, jadi misal kita udah dapat teman yang saling support, ya udah temanan sama yang berdampak positif aja. Kalau kenal, bolehlah sama siapa aja kenal. Ya. Dalam artian kita kenal, ya belum deket banget kayak temen gitu. Ya. Aku kan udah kenal sama teman. Iya benar. Kalau teman kan sangat berpengaruh buat kita sendiri. Jadi carilah teman yang benar-benar baik, yang selalu support. Gitu ya. Teman-teman Caca juga gitu kan? Iya dong, pasti. Jadi selalu memberikan dampak yang positif ke kita. Kayak memilah teman-teman ya, itu betul. Juga penting ya. Iya, karena kalau teman tuh sangat berpengaruh sih. Iya, apalagi lingkungan. Kalau orang yang nggak kuat, pasti akan ke bawah arus. Nanti pengaruhnya malah negatif gitu. Oke, nah menyangkut tadi buat prestasi. Nah, pengaruh prestasi terhadap Mas Arya sendiri ini gimana? Pengaruh prestasi dalam artian kehidupan? Iya. Kalau dari aku sih, kita kembali lagi ke prestasi. Apa sih prestasi? Kalau dari aku, prestasi itu kayak sebuah pencapaian dari hasil kerja keras. Kayak sebuah rasa kepuasan sendiri kalau dapat prestasi. Karena sebenarnya saat aku kayak misalnya ikut lomba, itu kan nggak harus menang, nggak harus dapat juara. Kita kan nyari pengalamannya dulu. Nah, bonusnya baru juara, baru berprestasi. Bonus itu juaranya gitu ya, juara itu bonus gitu. Nah, jadi pengaruhnya ke kehidupan ya bisa melatih aku lebih bertanggung jawab kayak itu tadi. Walaupun tanggungannya banyak ya, karena udah tanggung jawab diamanahkan dari sekolah, ya tetap harus dipersiapkan. Jadi yang paling penting adalah pengalamannya gitu kan. Iya, pengalamannya. Karena kita masih muda kan, harus banyak-banyak nyari pengalaman. Iya, benar. Gak usah takut gagal. Iya, soalnya juga ada mungkin teman-teman di luar sana kayak aku ada kesempatan buat lomba ini tapi takut kalau nanti nggak juara gimana, nanti ini gimana, itu gimana. Ya mungkin ada beberapa alasan yang seperti itu, tapi ya kembali lagi jangan pernah takut mencoba. Coba aja mumpung masih muda.
habisin gagalnya waktu muda gitu. Iya benar. Gak apa-apa gagal tuh, mumpung masih muda, gagal terus tuh gak apa-apa, besok kalau udah tua baru kita sukses gitu. Karena penyesalan tuh selalu datang di akhir ya. Penyesalan di akhir, mumpung masih muda ya udah kita coba aja dulu semuanya. Nanti kalau udah tua malah kenapa aku betul. Gak ikut itu ya nanti kemarin. nyesel akhirnya. Gitu. Iya, jadi puas-puasin lah. Nyari pengalaman ya. Iya benar-benar cari pengalaman. Jangan pernah bosan nyari pengalaman. Nah, buat ini Mas, kan prestasinya Mas Arya ini nggak cuma kayak dibilang lomba-lomba gitu. Di kelas Mas Arya juga sebagai siswa berprestasi selalu peringkat pertama gitu ya Mas di kelas. Nah itu cara belajarnya Mas Arya itu gimana sih? Untuk cara belajar? Iya. Untuk cara belajar kan karena setiap orang berbeda kan. Ada yang cara belajar visual, ada yang audiovisual. Nah kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau aku sendiri, jangan pernah belajar waktu kita merasa tertekan, waktu kita dalam pressure. Iya. Jadi harus belajar tuh enjoy. Benar-benar. Nah jangan pernah kepaksa. Kalau kepaksa nanti kita ilmunya mental sendiri gak mau masuk. Kalau kita enjoy kan kita nyaman. Nah kenyamanan seseorang tuh berbeda-beda. Caca nyaman waktu ngapain? Kalau untuk belajar ya Mas. Kalau aku belajar tuh bisanya malah masuk materinya kalau aku dengerin sambil dengerin musik. Oh, Spotify gitu ya? Iya dong. Ya itu orang kan beda-beda. Iya. Ada yang malah justru lebih suka keheningan, nggak suka berisik. Nah karena itu jadi kita nyari kenyamanan sendiri-sendiri dulu, nggak perlu dipaksain. Kalau udah nemuin kenyamanannya baru kita bisa enjoy sama belajar. Oke benar. Kalau ini Mas, mungkin perlu nggak sih kayak kita nyukain dulu mata pelajarannya atau mungkin nyukain dulu gurunya gitu, cara ngajarinnya gitu, penting nggak? Ya itu bisa dikatakan berpengaruh juga. Tapi intinya tuh ada di diri kita sendiri. Oke, balik lagi ya, ke kita. Jangan pernah merasa terbebani. Kalau kita udah terbebani, misal pelajaran apa yang kita nggak suka? Matematika. Ya misal udah sama matematika baru lihat angka udah terbebani, wah hitung banyak banget, belum nyoba. Padahal aslinya tuh gampang kalau udah dicoba, cuman gara-gara udah terbebani dulu, udah dapet stigma jelek. Susah banget, mager buat ngitung. Ya karena itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Walaupun Caca suka sama gurunya, tapi kalau udah lihat pelajarannya kayak materinya udah kok gini sih, kok banyak banget gitu. Gak bakal masuk juga. Iya benar. Yang penting ke diri kita sendiri, fokus sama diri kita sendiri. Oke nih buat teman-teman tuh harus fokus ke diri kalian sendiri gitu kan. Nah buat ini Mas, kemarin kan Mas Arya ini selama sekolah di Mantika Bantul tuh tiba-tiba ada pandemi tuh. Iya kan, pandemi. Nah itu gimana sih bisa caranya Mas Arya biar bisa tetap berprestasi, cari-cari lomba mungkin dan lain sebagainya walaupun kondisinya lagi pandemi gitu. Oh, kayak misal gaya belajarnya waktu pandemi gitu ya? Iya bisa. Karena waktu aku kelas 11 kan pandemi itu full. Nggak pernah offline di sekolah, belajarnya full daring lewat grup WhatsApp. Iya. Nah, waktu itu otomatis media belajarnya sangat terbatas kan? Iya. Nah, itu kayak kita punya inisiatif sendiri buat cari-cari media belajar yang lain, apalagi sekarang kan udah pesat kemajuan teknologi kan, bener-bener. Gampang banget buat nyari informasi. Nah itu kita manfaatin kayak gitu. Oke, berarti harus ini ya memanfaatkan teknologi yang udah ada. Betul. Kemudian jangan berpaku pada misalkan ngerjain belajar tuh cuma sama buku gitu, ya kan? Iya betul. Nah ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Oke. Mungkin ada pesan-pesan buat siswa-siswi di Mantika Bantul, adik-adik kelasnya Mas Arya mungkin. Oke, untuk pesan dan kesan, mungkin pesan ya? Iya, karena kesannya aku belum betul kenal karena daring juga kan. Iya. Jadi nggak tahu gitu lah. Belum tahu orang-orangnya yang mana. Ya, mungkin pesan aja deh. Waktu ini buat kalian yang masih kelas 10, kelas 11, mumpung masih SMA juga, apalagi sekarang udah masa peralihan kan, udah kembali offline. Udah. Manfaatin kondisi kayak gini. Kita kan nggak tahu masa yang akan datang kayak gimana. Nah, kalau untuk itu carilah pengalaman sebanyak mungkin. Kayak yang aku bilang tadi, mumpung masih muda, maksimalin tuh pengalamannya. Jangan terus kita kayak pasif. Iya. Apatis sama keadaan, nggak jangan kayak gitu. Jadi kita harus kayak nyari-nyari kesempatan. Ya, nyari-nyari kesempatan, bener banget. Terus tetap sabar, tetap kuat. Karena keadaan kayak gini kan kita juga nggak tahu. Iya, nggak tahu nanti kedepannya gimana. Ya udah, kita hadapin aja semuanya dengan ikhlas. Ngalir aja ya, gitu. Semangat, yang penting tetap semangat.
Iya benar-benar tuh. Buat teman-teman pokoknya tetap semangat juga gitu ya buat belajarnya, walaupun sekarang masih masa-masa peralihan lah antara pandemi Ya, kemudian ke normal lagi. Ya semoga sih harapannya Ya, besok harapan kita bakal normal normal terus terus. ya gitu. Oke, terima kasih banyak buat Mas Arya buat sharing-sharingnya, Ya, sama-sama. ngobrol-ngobrolnya. Banyak banget nih pengalaman yang mungkin dari Mas Arya bisa kita ambil gitu, jadi pembelajaran lah Ya, amin. gitu. Sama-sama belajar juga. Iya, pokoknya makasih banyak udah nyempatin waktunya buat ngobrol Ya, sini. sama-sama. Pokoknya sukses terus buat Amin, Mas Arya. sukses juga ya sekolahnya. Iya, amin. Bentar lagi kelas 12 disiapin. Iya, siap. Oke. Pokoknya nanti ngelanjutin di universitasnya juga pokoknya dapat yang terbaik lah buat Oke, Mas amin. Arya. Terus jangan lupa buat main-main ke Mantiga Bantul. pasti. Oke, buat temen-temen juga terima kasih. Dari kemarin kita udah ngobrolin dari awal sampai akhir, banyak juga yang pasti kalian ambil lah dari topik obrolan kita. Pokoknya ketemu lagi di podcast ini dengan topik-topik yang lebih menarik pokoknya, sama narasumber yang lebih hebat gitu. Oke. Terima kasih, mungkin saya Kansa Salwa pamit undur diri. See you in the next podcast. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.